Peternakan domba adalah properti besar stasiun, setara dengan peternakan di Australia atau Selandia Baru. Yang kegiatan utamanya adalah memelihara domba untuk diambil wool dan atau dagingnya. Di Australia, peternakan domba biasanya berada di tenggara atau barat dan negara tersebut. Di Selandia Baru merino biasanya berada di dataran tinggi South Island. Properti ini mungkin berukuran ribuan kilometer persegi dan memiliki tingkat stok yang rendah untuk dapat menyediakan pakan dan air yang cukup untuk stok secara berkelanjutan. Di Australia, pemilik kandang domba bisa disebut penggembala atau sebelumnya seorang penghuni liar, seperti dalam Waltzing Matilda, ketika tanah penggembalaan domba mereka disebut sebagai tempat lari domba. Stasiun domba dan peternakan domba dimulai di Australia ketika penjajah Inggris mulai memelihara domba pada tahun 1788 di Sydney Cove. Perbaikan dan fasilitas sunting. Dalam konteks Australia dan Selandia Baru, pencukuran melibatkan pengumpulan tahunan domba yang akan dicukur. Dan gudang pencukuran serta tempat pencukur adalah bagian penting dari stasiun. Sebuah stasiun biasanya juga mencakup wisma, gudang yang berdekatan, kincir angin, bendungan, salo, dan dalam banyak kasus landasan yang tersedia untuk digunakan oleh Royal Flying Doctor Service dan pesawat ringan lainnya. Secara historis, Outstation adalah wisma anak perusahaan atau tempat tinggal lainnya di peternakan domba atau sapi Australia yang berjarak lebih dari 1 hari perjalanan pulang pergi dari wisma utama. Meskipun istilah tersebut kemudian lebih umum digunakan untuk menggambarkan tipe pemukiman aborigin tertentu. Yang juga dikenal sebagai komunitas tanah air. Istilah ini masih digunakan di peternakan besar dan peternakan domba saat ini, misalnya peternakan domba Rolina. Di mana iklim dan vegetasi memungkinkan. Terutama di utara pagar anjing, peternakan serupa tetapi menjalankan sapi potong daripada domba. Beberapa properti tidak secara eksklusif domba atau peternakan sapi, tetapi mungkin memiliki campuran sapi, domba, tanaman, dan bahkan kambing yang membuat pemiliknya kurang rentan terhadap perubahan harga wool atau daging sapi. Praktek manajemen bervariasi sesuai dengan lokasi stasiun dan musim yang dialami. Misalnya, kekeringan memerlukan keputusan mengenai penjualan stok atau pemberian makanan tambahan. Prosedur rutin meliputi pengawasan kerak, perkawinan, pencukuran bulu, perawatan kutu dan belatung jika perlu, pemberian tanda beranak dan domba. Domba di sapi pada usia sekitar 5 bulan. Perendaman untuk parasit internal merupakan rutinitas penting di peternakan domba. Kegiatan lain termasuk membeli domba jantan dan mengklasifikasikan domba untuk menentukan jenis inferior yang akan dimusnahkan. Tanaman dan padang rumput sering juga ditanam untuk menyediakan pakan tambahan bagi domba, terutama yang akan dipelihara dan dijual sebagai domba utama. Pagar memerlukan inspeksi rutin untuk menemukan dan memperbaiki kerusakan yang ditemukan.
Peternak domba mungkin juga perlu melakukan pengendalian hewan pemangsa jika gagah, dingo atau rubah cenderung menjadi masalah. Australia adalah pengekspor hewan hidup terbesar di dunia untuk disembelih. Perdagangan melibatkan lebih dari 3 juta hewan pada tahun 2011 senilai sekitar 1 miliar dolar. Yang sebagian besar adalah sapi dan domba. Namun, perdagangan ekspor hidup hanya memanfaatkan 0,4% dari semua ekspor Australia pada 2014. Ekspor hewan hidup dari Australia telah menimbulkan beberapa kontroversi dengan organisasi hak-hak hewan seperti Animals. Australia memintanya untuk dilarang dengan alasan bahwa negara-negara tertentu di mana hewan yang dikirim tidak memiliki undang-undang untuk melindungi mereka dari kekejaman. Pada tahun 2011, pemerintah Gillard menghentikan penghentian perdagangan dan larangannya. 2 ekspor telah dimulai kembali. Australia mengekspor hewan hidup ke banyak negara, termasuk Indonesia, Mesir, Israel, Turki, Rusia, Lebanon, Yordania, Kuwait, Iran, Bahrain, Qatar, Pakistan, Mauritius, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan China. Sejumlah kapal, sebagian besar kapal kontainer yang dikonversi, memindahkan hewan dari Australia ke negara-negara tersebut. Pada tahun 2011, Biro Statistik Australia sempat memperkirakan bahwa 2,458.448 domba diekspor dari Australia senilai 328 juta dolar. 694.429 sapi diekspor senilai 629,4 juta dolar. 63.663 kambing diekspor senilai 8,5 juta dolar. Menurut Biro Statistik Australia, ekspor domba hidup naik 21,4% dan anak sapi hidup meningkat 9,7% antara Maret tahun 2017 dan Maret tahun 2018. Selama tahun 2017 saja, Australia mengekspor 2,85 juta hewan hidup dalam peti kemas dan pesawat terbang. Pada Maret tahun 2011, Animals Australia melakukan investigasi terhadap perlakuan terhadap sapi Australia yang diekspor ke Indonesia. Investigasi mengungkapkan hewan telah dipotong tenggorokannya saat sadar penuh dan tetap sadar selama lebih dari 30 detik setelah pemotongan tenggorokan awal. Ini memicu protes massal di seluruh Australia yang menyerukan agar perdagangan ekspor hidup dilarang. Keputusan mendadak yang segera diberlakukan oleh Menteri Pertanian Joe Ludwig pada Mei tahun 2011. Untuk melarang ekspor hewan hidup sebagai tanggapan atas liputan media negatif yang mengakibatkan gangguan signifikan pada rantai pasokan ternak di seluruh Australia Utara. Pada Juli tahun 2017, sekelompok peternak sapi menggugat pemerintah Australia sebesar 600 juta dolar sebagai kompensasi. Dengan alasan bahwa keputusan untuk menangguhkan ekspor sapi hidup adalah tidak rasional, tidak proporsional, dan tidak dapat dibenarkan. Pada Juni tahun 2020, Pengadilan Federal memutuskan mendukung kelompok peternak domba dalam memberikan penilaiannya.
Hakim Rares mengatakan perintah larangan itu berubah-ubah dan tidak masuk akal. Pada April tahun 2018, program Australia saat ini, 60 Minutes, mengungkapkan penderitaan domba di kapal ekspor hidup Australia dalam sebuah paparan yang disebut Domba, Kapal, dan Kaset Video. 12 selama bertahun-tahun, para eksportir telah membuktikan kepada publik Australia bahwa keselamatan dan kesejahteraan domba adalah prioritas mereka, karena kamera tidak diizinkan di atas kapal. Ini dianggap benar sampai seorang awak Pakistan yang menjadi whistleblower mendokumentasikan kengerian harian di atas kapal ekspor. Domba dehidrasi dan bahkan dimasak hidup selama perjalanan ke musim panas Timur Tengah. Bukti kekejaman terhadap hewan yang ekstrem dan rutin begitu mengerikan, sehingga Menteri Pertanian Federal David Littleproud menyebut omong kosong dan menggambarkan bagaimana rekaman itu membuat terkejut dan patah hati. Ekspor hewan hidup dalam konteks Lentini, Rosemary, Julia Gillard hentikan ekspor sapi hidup ke Indonesia, pengangkut ternak pertama di dunia. Biro Statistik Australia 2014. 7.215,0 produk peternakan Australia 2014 diarsipkan dari versi asli pada 2 April tahun 2015, diakses tanggal 15. Dari semua itu Australia mampu memproduksi daging domba skala besar dan mengekspor daging domba dalam kemasan pak. Inilah penampakan produksi daging domba yang siap dikemas untuk ekspor. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri. Dah, sampai jumpa lagi ya.